Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa midlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini untuk bisa bersama-sama hadir di masjid kita dalam rangka thalabul ilmi dengan tema yang tadi disebutkan, benarkah tahdzir memecah belah umat? Hadirin yang muliakan, kita awali dengan membacakan kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan diutusnya para rasul. Di antara ayat yang sekian banyak ada Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan rusulan mubasyirin wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul. Rasul-rasul yang banyak dalam rangka mengabarkan kabar gembira dan dalam rangka mengabarkan kabar ancaman, peringatan, memberikan kabar gembira tentang al-jannah, adanya surga yang penuh dengan kenikmatan di akhirat kelak, dan diberitahukan cara menggapainya. Disampaikan ibadah-ibadah apa saja yang dilakukan agar bisa meraihnya. Ini wahai kaum muslimin, tujuan Allah mengutus Rasul, sehingga barang siapa yang menginginkan al-jannah, belajarlah bimbingan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah mencukupi bagi kita. Sisi yang kedua, wa mundhirin, Allah mengutus para rasul dalam rangka memberikan kabar ancaman, peringatan. Di sana ada neraka, di sana ada tempat yang penuh dengan siksaan. Hati-hati darinya, waspada darinya, jauhi sebab-sebabnya. Rasul juga memberitahukan hal apa sajakah jikalau manusia melakukannya maka dia akan diazab dalam neraka. Itu semua diperingatkan. Itu semuanya diperingatkan oleh Rasul agar kita menjauhinya dan jangan mendekatinya, karena berujung pada siksaan. Begitulah kaum muslimin, Allah mengutus para rasulnya, dan itu adalah kesempurnaan. Dakwah itu bukan hanya mengajarkan bagaimana cara masuk ke dalam surga, tetapi dakwah itu juga memperingatkan manusia dari bahaya yang menjerumuskan ke dalam neraka. Dua-duanya dijalankan, dua-duanya disampaikan. Bukan hanya mendakwakan tauhid tanpa memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Sudah bicara tauhid sajalah, dosa bicara tentang syirik-syirik nanti menyinggung banyak perasaan.
Seperti itu? Tidak. Harus diterangkan kewajiban beribadah kepada Allah dan mengingkari segala sesembahan selain Allah. Dan itu tujuan Allah mengutus para rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul an i'budullaha, agar manusia menyembah kepada Allah saja, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala taghut. Abi taghut kullu ma'ubida min dunillah, segala yang disembah oleh manusia selain Allah. Begitulah kaum muslimin, yang namanya dakwah terdiri dari dua, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Itulah namanya dakwah. At-tasfiyah wa tarbiyah, membersihkan manusia dari kotoran dan mengajarkan yang namanya taharah. Membersihkan manusia dari kotoran akidah dan mendidik mereka di atas tauhid. Wa hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam agama Islam, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam nuniyah beliau, bait syairnya beliau, bahwa syariat Islam itu terdiri dua bab atau dua hal. Yang pertama berupa al-amru, perintah untuk kita melakukannya. Dan yang kedua berupa an-nahyu, larangan untuk kita meninggalkannya. Beliau mengatakan al-amru wan nahyu alladhi huwa dinuhum, perintah dan larangan itulah agamanya Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu kaum muslimin, di dalam Islam dua-duanya diperintahkan kita melakukan amal soleh, dilarang kita melakukan kemaksiatan. Begitu seterusnya. Konsekuensi syahadatain yang sering dibahas di majelis salim, dari dua kalimat syahada, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terdapat di situ adanya al-amru dan terdapat di situ adanya an-nahyu. Kita tahu ya kaum muslimin, makna asyhadu an la ilaha illallah adalah ifradullah bil ibadah wa nafil ibadi amma siwah, mengesahkan peribadatan hanya kepada Allah dan meniadakan peribadatan kepada selain Allah, atau biasa disebut dengan kalimat la ma'buda bihaqqin illallah wa ghairullahi in 'ubida fabibatilin. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan selain Allah apabila disembah maka itu batil. Selalu di situ ada perintah dan ada larangan. Perintah mengesahkan ibadah hanya untuk Allah dan menafikan, menghilangkan, meniadakan semua bentuk penyembahan
kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bab tentang tauhid, misal kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, 65 bab. 5 bab pertama berbicara tentang makna syahadat la ilaha illallah. Sisanya berbicara dengan macam-macam jenis kesyirikan-kesyirikan, dalam rangka memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan, dalam rangka memperingatkan manusia dari macam-macam bentuk kesyirikan, memperingatkan manusia agar menjauhi semua penuhanan kepada selain Allah dengan berbagai macam bentuknya, dan itu rinci. Wah, kata kaum muslimin, memberikan peringatan yang bahasa Arabnya adalah tahdzir atau inzar, itu bagian dari amal saleh, bagian dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kaum muslimin, dalam kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Makna kalimat ini adalah ada nafi dan itsbat. La madbu'a bihaqqin illa Rasulullah wa ghairu Rasulillahi in ittubi'a fima la dalila alaih faqad ittubi'a bi batilin. Seorang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia harus meyakini tidak ada yang diikuti dengan benar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Wa ghairu Rasulillah, adapun orang lain selain Rasulullah, ini tubi'a fima la dalil alaih, apabila diikuti dalam perkara yang tidak ada dalil padanya, faqad tubi'a bi batilin, maka sungguh dia diikuti dengan cara yang batil. Konsekuensi dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah adalah pengesaan peribadatan hanya kepada Allah saja, tauhidullah bahasa Arabnya. Demikian pula dalam kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya adalah tauhidun fil mutaba'ah, mengesahkan Allah dalam hal pengikutan. Dari sini kaum muslimin, kita mengambil pelajaran kewajiban mengikuti al-haq dan haramnya mengikuti al-batil. Kewajiban bertauhid itu adalah hak, dan haramnya kesyirikan. Dan ini berkaitan dengan syarat masuk dalam surga bertauhid dan dosa syirik yang mengekalkan manusia dalam neraka. Yang kedua kaum muslimin, kewajiban mengikuti al-haq, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan haramnya mengikuti al-bid'ah, kebidahan-kebidahan, penyimpangan-penyimpangan, hal-hal yang menyelisihi Rasul SAW. Sebagai seorang muslim harus mengikuti jalan yang lurus dan meninggalkan jalan yang menyimpang. Mengajak kepada al-haq dan memperingatkan dari kebatilan, itu bagian dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa disebutkan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengharamkan kita untuk mengikuti yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wa hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan yang lurus. Kemudian diperingatkan oleh Allah, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Adanya perintah, adanya larangan, adanya ajakan, anjuran, adanya peringatan dari kebatilan. Seorang dai mengajak manusia dengan cara yang Allah sebutkan. Ini adalah jalan yang lurus, ikutilah. Terangkan apa itu siratul mustaqim. Siratul mustaqim itu adalah qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasul dengan pemahaman para sahabat Rasul. Itu jalannya Rasul yang harus diikuti. Sisi lain, kita harus memperingatkan manusia dari jalan-jalan penyimpangan. Hati-hati, jangan ikuti jalannya Jahmiyah, ahlu bid'ah zaman dulu, dan itu pemikirannya sampai hari ini. Hati-hati dari jalannya Mu'tazilah, hati-hati dari jalannya Khawarij, hati-hati dari penyimpangan ini, penyimpangan itu. Itu adalah bagian dari perintah Allah pada kalimat wala tattabi'us subula. Diperingatkan kita, jangan mengikuti jalan-jalan selain jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ini bukan sesuatu yang mungkar, bahkan kewajiban. Akan kita bawakan ucapan Syaikhul Islam Taimiyah, di mana beliau mengatakan bahwasanya sepakat para ulama bahwa memperingatkan manusia dari bahaya ahlul bid'ah adalah sesuatu yang fardu, kewajiban, dan itu bagian dari amal saleh. Memperingatkan manusia dari bahaya kebid'ahan itu dalam rangka memurnikan ittiba, pengikutan hanya kepada Rasul. Sebagaimana kita memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan-kesyirikan. Jangan nyembah patung, jangan nyembah dedemit, jangan nyembah roh-roh halus. Ini semua dalam rangka mewujudkan apa? Kemurnian tauhid. Wa hakadha qaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga sekali lagi memberikan peringatan dari kebatilan bukan satu hal yang mungkar, bahkan itu hukumnya apa? Wajib. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sering dibacakan, hadits Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi memberitahukan fa innahu may yash minkum ba'di, barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan menyaksikan perpecahan yang begitu banyak. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi problematika perpecahan-perpecahan itu? Nabi memberikan dua bimbingan. Yang pertama, bimbingan yang berupa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Bukan hanya itu saja, tetapi dengan juga yang kedua,
wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari semua perkara baru dalam urusan agama, yaitu ajaran yang tidak ada pada sunnah Nabi dan para sahabatnya. Hati-hati, jauhi itu, tinggalkan itu, karena semua perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada padanya sunnah Nabi dan para sahabatnya, itu namanya adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua yang bid'ah itu sesat. Lihat ya kaum muslimin, dakwanya Rasul alaihi salatu wassalam mengajak umat manusia kepada yang hak dan memperingatkan manusia dari segala bentuk kemungkaran. Dalam hal ini mengajak kepada sunnah Nabi dan para khulafa rasyidin. Nabi juga melarang dari semua bentuk bid'ah. Hadirin yang kemuliaan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi ternyata ya kaum muslimin, banyak orang yang mengungkapkan kata-kata bahwa mentahdzir ahlul bid'ah, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya kesesatan al-bid'ah, itu adalah pemecah belah umat. Karena apa? Karena mengatakan kelompok ini sesat, kelompok ini menyimpang, Khawarij menyimpang, Mu'tazilah sesat, ini bid'ah, itu bid'ah. Lah kan dengan demikian terjadi perpecahan. Dianggap memperingatkan dari bahaya bid'ah itu sebagai bentuk pemecah belah umat. Kemudian mereka melabeli kepada dai-dai ahli sunnah yang memperingatkan manusia dari penyimpangan-penyimpangan tadi, dikatakan sebagai dai pemecah belah umat. Kalau begitu, orang yang memperingatkan manusia dari penyimpangan dikatakan pemecah belah umat, maka Rasulullah SAW adalah pihak yang pertama kali dituduh, karena beliau dalam hidupnya selalu mengajak kepada kebenaran dan memperingatkan dari bahaya kemungkaran, mengajak kepada tauhid, memperingatkan dari syirik, mengajak kepada sunnah, memperingatkan dari bid'ah. Dalam setiap minimalnya sepekan sekali, ketika beliau khutbatul hajah, beliau mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha, beliau mengatakan fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang dibikin-bikin dalam urusan agama. Itu sejelek-jelek umur. Apakah Nabi memecah? Apakah Nabi melakukan kesalahan dalam dakwahnya karena mengingatkan manusia, memperingatkan manusia? Ada yang mengatakan kalau memperingatkan nggak apa-apa, tapi jangan mengatakan kelompok ini sesat, kelompok ini sesat, kelompok ini sesat. Itu yang memecah. Nabi Muhammad SAW beliau menyebutkan dalam hidupnya secara umum semua bid'ah dhalalah, dan tidak pernah beliau mengecualikan. Dan Nabi menyebutkan bahayanya Khawarij. Di saat Khawarij belum muncul, sudah diperingatkan oleh Nabi akan bahayanya kaum Khawarij. Di antara kalimat Nabi ketika Dzul Khuwaisirah, orang yang memprotes
kebijakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Beliau adalah Nabi Allah, beliau juga kepala negara. Beliau membagi ghanimah. Di saat itu diprotes oleh Dzul Khuwaisirah, "I'dil ya Muhammad, innaka lan ta'dil." Berbuat adil engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, engkau tidak berbuat adil. Orang ini memprotes Rasul alaihi salatu wasalam, memprotes kepala negara akan pembagian ghanimah di waktu itu. Nabi kemudian mengatakan, wa man ya'dil idza lam a'dil. Siapa yang bisa adil kalau aku tidak melakukan keadilan? Maka beliau mengatakan, sayakhruju min didi hadza qaumun, akan keluar dari orang yang semisal ini satu kaum yang sukanya memberontak kepada pemerintah, satu kaum yang sukanya memprotes kebijakan pemerintah. Siapa mereka? Khawarij. Lihat ya kaum muslimin, kalimat Nabi, dan ini uswah bagi kita. Nabi menyebutkan Khawarij itu ahlul ibadah, tuhqiruna ahadukum salatahu ma salatihim wa siyamahu ma siyamihim wa yaqra'una al-Qur'an la tujawizu hanajirahum. Khawarij ini satu kaum yang seandainya ada seorang di antara kalian membandingkan salatnya dengan salatnya mereka, dia akan merasa minder dibandingkan puasanya dengan puasa mereka. Mereka adalah ahlu saum, orang yang puasanya begitu hebat. Mereka ahlul qira'ah, membaca Al-Quran. Tetapi lihat ya kaum muslimin, ahlul bid'ah Khawarij ini, walaupun ahlul ibadah, salat mereka Masya Allah, puasa mereka Nabi tidak menyalahkannya, tidak mencercanya, tetapi Nabi memberitahukan yamruquna minad-din muruqus sahmi minar ramiyah. Mereka adalah satu kaum yang menyimpang jauh dari agama sebagaimana menyimpang jauhnya anak panah dari buruannya. Ini peringatan Nabi akan satu sekte aliran yang akan muncul kelak. Di zaman Nabi belum ada mereka, cikal bakalnya sudah ada, ini dari sosok yang dikenal dengan Dzul Khuwaisirah. Hadirin kaum muslimin, Nabi kita Rasul Muhammad SAW menyebutkan mereka ini siapa? Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjingnya neraka, anjing-anjingnya neraka, anjing-anjingnya neraka 3 kali. Syarrul qatla tahtadi mis sama. Mereka itu siapa? Sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit adalah Khawarij. Lain adraktuhum laqtulhum qatl adin. Kalau aku menjumpai mereka, aku akan perangi mereka sebagaimana Allah hancurkan kaum Ad. Lihat contoh dari Nabi memperingatkan bahaya Khawarij, memperingatkan akan bahaya Khawarij agar umat Islam berhati-hati, agar jangan mengikuti jejak langkahnya Khawarij. Maka butuh dijelaskan siapa mereka dalam rangka menyelamatkan umat dari bahaya kebidahan-kebidahan itu. Apakah yang seperti ini salah? Ini amalan Nabi, ini contoh dari Nabi alaihissalatu wassalam. Apakah Nabi memecah belah umat dengan beliau mentahdir bahaya dari semua bid'ah? Tentu jawabannya tidak. Sekarang kami akan sampaikan ya kaum muslimin
siapakah yang memecah belah umat? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yushaqiqir rasula, barang siapa yang yusyakik itu artinya menyelisih Rasul fi syakkin wa huwa fi syakkin akhar. Rasul pada satu jalur dan dia pada satu jalur yang lain, yakni menyelisihi. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah Rasul jelaskan bimbingan-bimbingannya, dia tetap memilih jalur yang lain. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman. Mengikuti jalannya selain orang yang beriman. Siapa yang dimaksudkan dengan orang yang beriman di ayat ini? Adalah kaum mukminun yang hidup di zaman turunnya ayat ini, dan mereka tidak lain adalah para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka adalah sahabat Rasul radhiyallahu anhum ajma'in. Hadirin kaum muslimin, kita ulas dari depan. Barang siapa yang menyelisih Rasul dan dia tidak mengikuti jalannya para sahabat, maka nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana mereka berpaling, wa nusli jahannam, dan kami akan tempatkan dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Lihat ya kaum muslimin, siapa yang menyempal, siapa yang memecah. Dulu Islam itu satu, Rasul bersama dengan para sahabatnya, belum ada kelompok lain, belum ada warna lain, belum ada aliran lain. Rasul dan para sahabatnya, belum ada perpecahan. Kana nas ummatan wahidah, manusia di saat itu masih satu, Al-Quran was sunnah dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Belum muncul bid'ah-bid'ah di waktu itu. Kemudian muncul di zaman akhir kekhalifahannya Utsman pemahaman Khawarij yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu an atas hasutan seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba al-Yahud. Sepeninggal Utsman radhiyallahu an, korban pertama Khawarij adalah Khalifah Utsman. Muncul di zaman Ali ibn Abi Thalib pemahaman Syiah, aliran yang mengkultuskan Ahlul Bait, dalam hal ini Ali bin Abi Thalib, mendahulukan Ali bin Abi Thalib dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka ghulu dengan mengkafirkan para sahabat yang lain. Dua sudah muncul di akhir sahabat, fitnah qadariyah, menjadi tiga. Muncul setelahnya di zaman tabi'in berbagai macam kelompok sesat-sesat.
Coba lihat yang memecah itu siapa? Yang memecah itu adalah yang menyelisihi Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Yang memecah itu adalah mereka-mereka yang membuat ajaran baru yang tidak ada pada Rasul dan para sahabat. Yang memecah itu adalah aliran-aliran, pemahaman-pemahaman, kelompok-kelompok yang melahirkan bid'ah-bid'ah, Syiah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah, Jabriyah dan yang lainnya. Merekalah yang mengkotak-kotak kaum muslimin. Merekalah yang menyempal. Nuwali matawal, kami palingkan kemana mereka berpaling, karena merekalah yang menyempal dari al-haq. Hadits Irbad bin Sariyah kaum muslimin yang tadi kita sebutkan, sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku akan mendapati perpecahan yang begitu banyak. Coba lihat akibat siapakah perpecahan itu terjadi. Nabi kemudian memberitahukan, kalau ada 10 kelompok, ada 20, ada 100 kelompok, tinggalkan itu semuanya. Pegangi ajaranku dan para sahabatku. Pegangi itu. Itulah al-haq. Yang lainnya tinggalkan. Warna-warni coraknya dengan model yang masing-masing berbeda-beda, tinggalkan itu semua. Hal apakah itu kaum muslimin? Berarti adalah ajaran yang tidak ada pada sunnah Nabi dan para khulafa rasyidin. Itulah yang menyebabkan umat Islam terpecah-pecah. Itulah yang menyebabkan kaum muslimin peraliran-aliran, adanya bid'ah-bid'ah di tengah-tengah kaum muslimin. Itulah yang menyebabkan perpecahan-perpecahan. Maka ketika Rasul memberitahukan kewajiban mengikuti ajaran beliau dengan para sahabat, itu justru menyatukan umat. Menyatukan umat. Memperingatkan dari bahaya bid'ah, itu justru mencegah dari bahaya perpecahan. Sebagaimana kita tahu, di dalam Al-Quran disebutkan kewajiban bersatu dan larangan dari berpecah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, itu yang dimaukan dalam ayat ini. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Apa itu hablullah? Hablullah itu adalah Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat, dan itulah yang hak. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Artinya peringatkan bahaya bid'ah itu. Jangan membuat aliran baru, jangan membuat ajaran baru, akan memecah, akan menyebabkan perselisihan, akan menyebabkan kelompok-kelompok. Peringatkan mereka, jangan lakukan itu. Kembali kepada al-haq. Ini justru menyatukan umat. Ini justru menyatukan umat. Kalau dibiarkan mereka pada bid'ahnya masing-masing, kamu apa? Saya sufi, enggak apa-apa. Yang satu apa? Mu'tazilah, enggak apa-apa.
Ini bid'ah, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jangan ribut. Yang penting jangan berselisih walaupun berbeda-beda. Hadirin kaum muslimin, ini malah justru memecah kaum muslimin. Ada yang menyatakan Allah ada di mana-mana. Bahasa Arabnya Allah fi kulli makan. Allah ada di mana-mana. Ada yang menyatakan Allah menyatu dengan alam. Ada yang menyatakan Allah bersatu dengan hambanya, wahdatul wujud. Dalam keadaan Allah telah menerangkan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy, berada di atas arsy. Apakah kita biarkan orang mengatakan Allah di mana-mana? Ini penyimpangan. Apa kita biarkan Allah dikatakan menyatu dengan hamba? Ini penyimpangan. Apa kita mengatakan wis rapopo, bahasa jenengan, bahasa kami orang Banyumas, serapapa bid'ah rapapa, sing penting adem ayem aja gelut baik. Kalau begitu ya kaum muslimin, kita akan mengesahkan kebatilan, kita akan menyetujui kemungkaran, kita membiarkan umat Islam berpecah dengan arinnya masing-masing, dan itu bertolak belakang dengan asas al-amr bil ma'ruf wan nahy al munkar. Ada orang yang jenis dakwahnya itu mengajak kepada sholat, mengajak kepada amal saleh, tidak mau memperingatkan dari bahaya bid'ah. Kenapa? Khawatir kalau nanti bicara tentang bid'ah menyinggung. Khawatir nanti kalau bicara tentang bid'ah ini, kesesatan ini akan memecah, kata mereka. Oh, aslinya sudah terpecah dengan bid'ah-bid'ah tadi, terkotak-kotak tadi. Anda mendiamkannya bukan karena takut dengan mereka, tetapi karena Anda tidak di atas al-haq. Model dakwah seperti itu adalah model hawa nafsu. Khawatir ditinggalkan umat, khawatir dengan mentahdir umat dari bahaya kebid'ahan, dikatakan sebagai pemecah belah umat, padahal justru menyatukan umat untuk kembali kepada Al-Quran Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Sehingga kaum muslimin rahim jami'an, inti yang kami sampaikan di awal ini adalah bahwa memperingatkan manusia dari bahaya kebid'ahan itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena kebid'ahan itu adalah dhalalah. Jangan dibiarkan manusia di atas bid'ah. Kasihan. Coba lihat, ada ahli bid'ah sufi mamanya, antum tahu dia melakukan berbagai macam penyimpangan, melakukan berbagai macam bid'ah. Kamu katakan, oh Anda sufi, nggak apa-apa, Anda juga saudara saya. Yang lainnya lagi bid'ah lagi, oh nggak apa-apa. Tahu itu penyimpangan, tapi engkau diamkan itu. Alasannya khawatir memecah. Ya pada ujungnya apa? Mereka yang sesat-sesat tadi tidak pernah kunjung tahu mana yang hak, karena Anda diam. Mereka yang sesat-sesat tadi di atas bidah-bidah tadi, terus di atas kebidahan, dan pada berujung neraka. Wal'iyadu billah. Engkau diamkan itu, engkau tidak kasihan kepada mereka, engkau tidak peringatkan mereka dari bahaya itu. Anda kitmanul ilm, Anda menyembunyikan ilmu, Anda membiarkan kemungkaran, bahkan mungkin memberikan angin segar. Oh, nggak apa-apa,
Mari kita bersatu wayal bid'ah, sama-sama sesat, sama-sama masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Hendaknya kita peringatkan, maaf Pak, ini salah. Maaf Pak, ini menyimpang. Yang benar ini. Jauhi itu Pak. Itu tidak ada hadisnya Pak. Jauhi ini. Itu tidak ada contohnya. Itu adalah dolalah. Harusnya begitu. Kalau kita cinta kepada mereka, jangan dibiarkan mereka terjerumus ke dalam bid'ah yang berujung pada nar. Sebagaimana perumpamaan ada jembatan rusak karena banjir, jembatannya ambles, patah, putus bahkan. Orang tidak tahu kalau jembatan itu putus. Kamu menyadari, kamu tahu ini bahaya, kalau dibiarkan akan banyak korban. Ada motor kencang banget karena taunya jembatannya tidak problem. Banter. Apa yang kamu lakukan? Tak? Apa yang kamu lakukan? Upaya berhenti dengan bendera, dengan apa, upaya menghentikan. Jembatannya rusak, putar balik, tidak bisa dinaiki. Atau kebalikannya, sudah biarkan aja lah, ada motor berlaju kencang, dibiarkan oleh dia. Kenapa saya tidak memperingatkan? Karena kalau memperingatkan menyakiti hati. Biar saja, motornya banter langsung cebur ke sungai. Ada mobil masuk sungai, truk masuk sungai. Kenapa? Karena saya tidak memperingatkan. Karena bahaya memperingatkan adalah memecah belah umat. Ya sono pada mati baik, nyemplung blang tanpa engkau peringatkan. Itu adalah kejahatan. Harus yang dilakukan, peringatkan dari bahaya jembatan yang patah agar selamat manusia. Demikian pula dalam hal ingkar mungkar. Kenapa Islam melarang bid'ah? Karena bid'ah itu dolalah. Kenapa Islam melarang bid'ah? Karena bid'ah itu marduda, tertolak. Kenapa bid'ah itu dilarang? Karena bid'ah itu adalah subul syaitan, jalan-jalannya syaitan. Kenapa syariat? Itu dalam rangka menyelamatkan umat agar mereka berhenti dari kemungkaran itu, agar mereka selamat dari kemungkaran itu, kembali kepada yang hak, mendapatkan ridha Allah di atas siratal mustaqim. Bukan dibiarkan manusia di atas kemungkaran. Al-bid'ah biar sajalah. Lihat ini al-bid'ah ini biar sajalah. Jangan diperingatkan. Biarkan saja. Nanti kalau diperingatkan akan bahaya kebid'ahnya, malah justru memecah. Biarkan saja mereka di atas bid'ah sampai mati. Ujungnya juga neraka. Mari masuk neraka bersama. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah begitu yang namanya dakwah? Hadirin kaum muslimin, akan kita bacakan beberapa keterangan ulama kita. Di antaranya dalam kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahari. Beliau mengatakan pada salah satu matanya, poin yang ke-7, tentang orang yang menyimpang dari al-haq itu ada dua jenis. Yang pertama, orang yang menyimpang tapi dia tidak merasa dirinya menyimpang, atau tidak tahu kalau dia menyimpang, salah jalan, tapi dia tidak tahu. Apa yang harus kita lakukan? Peringatkan dia, tegur dia, nasihati dia agar kembali kepada yang hak. Nasihat,
peringatan. Wa hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan kita yang kedua sekarang, adanya para penentang-penentang. Saya bacakan kalimatnya. Wa rajulun anadal haqqa wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Orang-orang yang menentang al-haq dan dia menyelisihi ajaran orang-orang yang bertakwa di zaman dulu, yakni salaf. Orang-orang yang sengaja-sengaja menentang, sengaja-sengaja menyelisih Rasul dan para sahabatnya, dihukumi apa dia? Fawadhalun, dia adalah orang yang sesat. Mudillun, dan dia adalah orang yang menyesatkan. Dhalun mudil, sesat dan menyesatkan. Syaitanun maridun fi hadil ummah, dia adalah syaitan dari bangsa manusia yang menyesatkan umat manusia. Apa kewajiban kita? Hakikun ala man arafahu ayyuhadziran nasa minhu. Hakikun, sungguh-sungguh, ala man arafahu, wajib bagi siapa yang mengetahui kesesatan orang itu, harus dia memperingatkan manusia dari bahaya kesesatan orang tersebut. Wa yubayyinun nasi qissatahu, harus dia jelaskan kepada umat manusia akan penyimpangan orang tersebut, li'alla, dalam rangka tujuannya adalah li'alla yaqa'a fi bid'atihi ahdun fayahlika, agar jangan sampai ada seorang yang jatuh pada bid'ahnya sehingga dia akan binasa, terbawa oleh bid'ahnya. Ini ucapan Imam Al-Barbahari yang menyebutkan tentang bahayanya ahlul bid'ah, para penentang-penentang yang mereka sesat dan menyesatkan. Saya berikan contoh supaya paham. Gambaran contoh yang paling mudah kita berikan dalam bab asma sifat. Umpamanya Allah memiliki nama 99 nama. Walillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki nama 99 nama. Ternyata ada beberapa kelompok yang menyelisih ini. Misal seperti kelompok Asy'ariyah yang mengatakan nama Allah itu hanya 7. Masuk ke negeri Indonesia menjadi 20, tercampur dengan pemahaman Maturidiyah. Yang mencetuskannya adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Ini adalah sebuah kemungkaran yang nyata, di mana Rasul mengatakan Allah memiliki nama 99, mereka hanya menetapkan 20. Dikemanakan yang lain? Ditolak oleh mereka. Kaum Jahmiyah bahkan menolak nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dengan metode ta'til, menolak dan mengingkari. Mereka tidak percaya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Tentunya ini kaum muslimin penyimpangan yang nyata. Apakah dibiarkan? Apakah manusia tidak diperingatkan akan bahaya pemahaman itu dan dibiarkan manusia menjadi korban?
ikut-ikutan meyakini nama Allah hanya 20, ikut-ikutan nama Allah hanya 7, ikut-ikutan nama Allah tidak ada bahkan. Apa dibiarkan? Tentunya tidak. Serukan al-haq sebagai hak dan jelaskan yang batil sebagai batil. Dan itu hukumnya wajib. Tujuannya li'alla yaqa'a ahadun fi bid'atihi, agar jangan sampai seorang muslim jatuh kepada bid'ahnya. Kita bacakan sedikit keterangan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau Ithaful Qari. Beliau mengatakan, "Hadzal ladzi kharaja 'anil haqq muta'ammidan la yajuz sukutu anhu." Orang yang sudah jelas-jelasan keluar dari al-haq, bahkan dia menentang al-haq, padanya terdapat kemungkaran akidah, kemungkaran ibadah, sesat dan menyesatkan, tidak boleh bagi kita untuk diam. Bal yajibu ayukshafa amruhu, bahkan wajib untuk dibongkar kejelekannya, untuk disampaikan kebidahannya, peringatkan umat dari bahaya kesesatan orang itu. Hukumnya wajib. Wiyafdah izbuhu hatta yahdharhu nas, jelaskan kemungkarannya sampai manusia berhati-hati darinya. Wah, kata kaum muslimin, ini bentuk sayang, bentuk cinta kasih kepada saudara kita sesama muslim, agar jangan meyakini yang menyimpang, agar jangan melakukan yang bid'ah. Ajak kembali kepada yang hak, beritahukan yang benar, ingatkan bahaya dari penyimpangan, lakukan yang hak, ittiba'u sunnah, jauhi bid'ah. Terus 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100.000 mereka akan bisa bersatu di atas hablullah dan tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah mereka. Semuanya kembali kepada Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat, bersatu mereka di atas hablullah. Dikarenakan dakwah ini diserukan, orang yang tadinya menyimpang menjadi benar, yang tadinya meyakini Allah menyatu dengan manusia, wahdatul wujud, menjadi benar dengan adanya metode dakwah al-amr bil ma'ruf wa nahy munkar, memperingatkan manusia dari berbagai macam bid'ah. Mereka kembali kepada yang hak, menyadari kesalahannya, bertobat dari kemungkarannya yang tadinya dianggap benar. Kita terangkan itu adalah kemungkaran secara ilmiah. Dia akan bersyukur, terima kasih, matur nuwun, jazakallah khairan, yang dulu saya anggap benar, sekarang ternyata saya tahu itu mungkar. Yang dulu saya pegangi, saya sangka ini benar, ternyata matur nuwun, dengan dijelaskan saya jadi tahu itu mungkar. Saya tinggalkan sekarang ini, saya tobat darinya. Dengan itu ya kaum muslimin, orang menyadari kemungkaran adalah kemungkaran, tidak dininabobokan, tidak dibiarkan. Kenapa? Karena kasihan umat. Antum yang tahu ilmu harus tampil menjelaskan, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Qala Syekh Shalih Fauzan, beliau melanjutkan ucapannya, jangan sampai, kata Syekh, wala yuqal an-nasu ahrarun fi ra'yi. Ini sebuah syubhat. Jangan sampai kita ikut-ikutan orang yang mengatakan manusia bebas berpendapat. Jangan. Manusia bebas berpendapat, manusia bebas berpikir, manusia bebas menentukan langkahnya. Jangan ikuti kalimat itu. Kalau manusia bebas dengan semaunya,
Maka tidak butuh Allah mengutus Rasul. Dari awal saya sudah sampaikan, Rasul diutus dalam rangka memberitahukan yang hak dan memerintahkan untuk kita melakukannya agar mendapatkan surga. Rasul diutus dalam rangka memperingatkan dari bahaya mungkar, karena itu menjerumuskan dalam neraka. Tidak bebas kita kaum muslimin. Ada rambu-rambu. Rambu-rambu itu disebut dengan asy-syariah. Bahasa Arab asy-syariah itu kalau diterjemahkan ke bahasa kita aturan. Gak ada dalam Islam kebebasan berpendapat, mengatakan Allah di mana-mana. Gak boleh. Allah sudah terangkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman berada di atas arsy, bersiwa di atas arsy. Kok kamu berpendapat di mana-mana? Batil itu, mungkar itu, sesat. Wah, ini kan kebebasan berpikir. Tidak ada kebebasan berpikir. Tidak ada kebebasan berpendapat. Harus ittiba, harus mengikuti, dan haramnya melakukan bid'ah. Beberapa dai kesesatan beralasan dengan kebebasan berpendapat, kebebasan untuk apa? Bolehnya berikhtilaf, bolehnya berselisih, berbeda, dengan menggunakan hadis yang palsu. Ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan di tengah-tengah umatku adalah rahmah. Kalau beda itu boleh, kalau berpecah itu boleh, berselisih itu boleh, dalam semua hal, tidak perlu kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak harus mengikuti para sahabat. Semuanya juga boleh. Akan ada sebuah kalimat 1001 jalan menuju mana? Wonogiri. Jangan Roma terus, Pak. Roma itu Vatikan, negeri kafir. Biasa orang mengatakan kalimat itu 1001 jalan menuju Roma. Dalam beragama tidak. Siratul mustaqim satu. Anda tidak di atas siratul mustaqim, Anda berarti menuju neraka. Tidak ada bahasa ikut Rasul ngemong gua angsal, mboten derek Rasul ngemong gua asal, sing penting nyata surga. Tidak ada bahasa itu, Pak. Anda menyelisih Rasul, kami palingkan kemana mereka berpaling. Wa nusli jahannam, kami tempatkan mereka dalam neraka jahanam. Hadirin kaum muslimin, ahlul bid'ah, mereka mengatakan kata-kata tadi di atas. Jangan mentahdzir, karena mentahdzir itu menyakiti hati kaum muslimin, katanya begitu. Jangan mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah, itu memecah, ini sesat, ini sesat, ini menyimpang, ini menyimpang. Ini tidak enak banget didengar. Ini menyakiti hati kaum muslimin, dan menyakiti hati kaum muslimin adalah hukumnya apa? Dosa besar. Berarti kesimpulannya, jangan memperingatkan manusia dari bid'ah. Biarkan mereka adem ayem, tentrem, gemari pahloh jinawi, damai, sentosa, gak ribut-ribut. Biarkan saja yang ahlu bid'ah, mereka masih saudara kita. Yang sesat ya biarkan sesat, mereka masih muslim saudara kita. Loh, dan kesesatan itu mungkar, ya biar saja, nggak apa-apa. Nanti mereka dimurkai oleh Allah, nggak apa-apa, yang penting damai. Kalau mereka masuk neraka, ya nggak apa-apa. Begitu apa, Pak? Asiannya antum jahat berarti. Itu bukan watak seorang muslim kepada saudaranya, membiarkan kemungkaran. Nabi mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah, nasihati, ingatkan agar dia tidak di atas kemungkaran terus, agar dia kembali kepada yang hak. Nasihati, jangan biarkan. Jangan seperti ikhwanul muslimin
yang digagas oleh Hasan al-Banna, di mana mereka ini memiliki sebuah kaidah, nata'awanu fima ittafaqna wa na'tadiru ba'duna ba'dana fima ikhtalafna. Demi menjaga persatuan, demi menjaga persaudaraan, mari kita saling bantu-membantu dalam perkara yang kita sepakati, yang kita sama. Dalam perkara yang kita berbeda, mari kita saling memberikan udzur, mari kita saling toleransi, mari kita saling berlapang dada menerima perbedaan. Biarkan, jangan kita sentuh, jangan kita singgung, jangan kita apalagi disesatkan. Mereka saudara kita, kita jaga persatuan. Jangan ada tahdzir. Itu metodenya ikhwan muslimin dalam rangka menyatukan umat Islam dengan mengkebiri nahi mungkar, dengan membiarkan kemungkaran dan tidak ada upaya menasihati umat. Biarkanlah itu sesat, biarlah, nggak usah ribut-ribut. Ini menyimpang, ya akhi. Dia meyakini sesuatu yang melanggar. Rasul mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat. Tapi orang ini mengatakan bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang hasan, ada yang sayyi'ah. Ini kan salah. Biar, nggak usah digubris. Biar saja, yang penting kita damai, bersatu. Nggak usah kita saling menyalahkan, nggak usah kita saling mengingatkan, nggak usah kita saling mentahdzir, nggak usah kita saling. Biarkan saja. Kalau itu dibiarkan, nanti korbannya banyak. Nggak apa-apa. Yang penting kita bersatu. Bersatunya dalam rangka apa? Makan satu meja. Semua aliran didatangkan, perwakilan 2222 bersama-sama dalam menyantap hidangan. Bersatu dengan menggandeng tangan yang satu dengan yang lain. Padahal yang satu Khawarij, yang tahu yang satu Syiah, yang satu Mu'tazilah, yang satu Jahmiyah, hati mereka tidak bersatu. Masing-masing punya keyakinan berbeda-beda, tapi dipaksakan untuk diam dan bersatu tubuh mereka dalam keadaan mereka berpecah. Apakah itu persatuan? Bukan. Itu adalah membiarkan perpecahan. Itu jahat. Itu tidak menyelamatkan umat. Itu membiarkan orang menyimpang. Orang mau jatuh ke jurang kok dibiarkan. Kayak yang tadi saya sampaikan. Depan jurang ada orang, diam. Dia akan jatuh, diam, biar jatuh. Belum jatuh, alhamdulillah jatuh. Masa begitu? Ada orang datang lagi rombongan bis, jatuh. Dia nggak usah diperingatkan, biar jatuh. Ini jahat sekali. Kalau itu jatuh, nyawanya yang hilang dan tidak menyebabkan siksaan. Tetapi kalau orang menyimpang, dibiarkan dan sampai mati di atas penyimpangan, dia akan mendapatkan adab. Kamu jahat. Tidak menegurnya. Wahakadha kaum muslimin. Bisa dipahami? Qala Syekh, kita lanjutkan sedikit ucapan beliau. Al-mas'alatu mas'alut ittiba'. Yang tadi kami sampaikan di depan. Permasalahan beragama itu adalah urusannya ittiba'. Kalau urusan dunia, monggo, Anda diperbolehkan memiliki pendapat. Mau bikin apa? Cat rumah. Ada berpendapat putih, ada yang berpendapat mungkin kremer, ada yang berpendapat mungkin hijau. Silakan, itu urusan dunia. Mau menanam apa, benihnya apa, silakan, masing-masing punya pendapat.
Kalau urusan agama, mas'aluhu mas'alatut tiba'. Dalam urusan agama, kewajiban mengikuti syariat. Disebutkan oleh beliau ayat yang tadi kami sampaikan di depan, wa hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Gak ada bagimu pendapat saya ingin mencari jalan lain, gak ada. Saya ingin bikin jalan baru, gak ada. Ini ikuti. Jalan yang lain justru jangan diikuti. Qala Syekh, fa ayyu syahsin ya'tina wa yuridu minna an nakhruj an hadha sirat fa inna naqul narfudu qawlahu. Siapa saja yang mengajak kita untuk menyimpang dari siratal mustaqim, kita tolak. Wa nubayyin, bahkan kita jelaskan pendapat yang menyimpang itu. Wa nuhadzirun nas minhu, dan kita peringatkan manusia dari bahayanya kalimat tersebut. Wala yas'una suqutanu, dan tidak boleh bagi kita diam, tidak mentahdzirnya, tidak boleh bagi kita diam. Kata Syekh, mengapa harus kita bicara? Tidak boleh kita diam. Li'annana idza sakatna anhu ikhtara bihin nas. Terlebih lagi kata beliau, kalau kita diam dan tidak menjelaskan kemungkaran, maka akan banyak manusia yang tertipu, terhasut, dan masuk pada pemikiran yang menyimpang itu. Yang kesimpulannya, kaum muslimin, pada kesempatan sesi yang pertama ini adalah beliau mengatakan, wa hadza fihi wujubur radd 'ala al-mukhalif. Dalam pembahasan ini terdapat kewajiban membantah kemungkaran dan kesesatan. Hukumnya wajib, tidak boleh kita untuk mendiamkannya. Akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilaknat oleh manusia ketika seorang mengerti kebenaran, dia tidak mau mengajarkannya, dia menyembunyikan kebenaran, atau dia melihat kemungkaran dan dia mendiamkannya, itu menyembunyikan kebenaran. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-109, Anda bisa lihat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anahumullahu wa yal'anahumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan al-haq yang telah kami turunkan, yang telah kami jelaskan, ulaika, maka mereka-mereka yang menyembunyikan al-haq itu, Allah melaknati mereka. Yal'anahumullah, Allah melaknati mereka. Wa yal'anahumul la'inun, dan melaknati mereka siapapun yang melaknati mereka. Ada orang menyimpang, Pak, sampai dia mati berakibat neraka, ketemu sama jenengan, marah dia. Kamu dulu di dunia tahu saya menyimpang, tidak diperingatkan, tidak ditegur, dibiarkan sampai saya mati di atas kesesatan. Kamu terlaknat memang. Coba kalau dulu di dunia kamu ingatkan saya, terangkan bahwa saya di atas batil, sehingga saya memahami, niscaya saya selamat,
dari azab. Gara-gara kamu yang menyembunyikan al-haq, kamu tidak mau menjelaskan, kamu dimarahi, dilaknat gara-gara menutupi dan menyembunyikan al-haq. Sehingga sekali lagi, kalau ada orang yang mengatakan bahwa tahdzir itu memecah belah umat, sangat-sangat salah. Tahdzir manusia, memperingatkan manusia dari kemungkaran, itu bentuk rahmah, kasih sayang. Memperingatkan manusia dari kemungkaran itu kasih sayang. Orang kena penyakit diabetes sampai kakinya membusuk, kira-kira yang paling rahmah, paling sayang apa Pak? Amputasi, dipotong agar jangan menjalar. Kalau dibiarkan, kasihan masa dipotong, malah menjalar Pak. Yang tadinya paling di jempol bisa sampai ke kaki, sampai ke paha, tergerogoti oleh itu. Apakah itu rahmah? Tidak. Itu merusak itu. Orang sakit dikasih obat pahit, Pak, tapi itu rahmah, kasih sayang agar sembuh. Jangan dibiarkan. Apalagi penyakit akidah yang itu adalah berkaitan dengan al-jannatu wan nar. Kalau kita yang tahu mendiamkannya, sangat kasihan sekali. Anda terlaknat karena mendiamkan kemungkaran sebagai kemungkaran, tidak berupaya memperingatkannya. Ini yang bisa kami sampaikan di sesi yang pertama. Kita akan persiapan melakukan salat zuhur. Kemudian setelah selesai salat zuhur, kita akan lanjut barang setengah jam, apa 1 jam, sampai ada yang ngantuk apa? Kalau 10 menit sudah ada yang ngantuk, berarti berhenti Pak. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.